Ustaz, karena jamaah terlalu padat, bapak-bapak, ibu-ibu bercampur. Oh, kenapa bisa bercampur? Harus dipisahkan. Tak boleh bercampur. Akan datang, maka harus jelas ada tembok di antara kita. Yang bercampur. Bercampur tuh ikhtilat, tak boleh, Ustaz. Tak boleh campur. Akan datang campur. Satir hijab tinggi. Ada pula sebagian masjid dipasangnya hijab sampai ke pinggang aja, tetap nampak muka. Harus tutup. Tak boleh campur. Akan datang yang lagi. Kita siap-siap. Mungkin pengurus merasa tak banyak ini, dia tak tahu bahwa ustaz ini makin mau dibunuh makin banyak. Orang penasaran, pucat tak ustaz itu? Bisa tak dia ceramah? Menghadapi preman nasi bungkus apa pelawatan. Ustaz Abdul Somad, semua dilindungi Allah SWT dan selalu. Ustaz, saya mau bertanya, kalau saya selalu rajin mengikuti pengajian UAS kemanapun, apakah itu mengurangi tentang jawabnya kepada keluarga, mengurangi tanggung jawab pada keluarga? Tiap hari dengar ceramah. Sekarang ini yang jadi masalah, yang selalu masuk WhatsApp, ibu-ibu mengadu suaminya cemberut karena istrinya dengar ceramah. Istri pula mengadu karena suaminya. Sebaliknya pula suami mengadu. Sampai suaminya pulang, dengarnya suara saya di kamar, apa kata dia? Jangan lagi ada Ustaz Somad di antara kita. Maka sesuaikanlah. Janganlah pula mendengar ceramah dari pagi sampai petang, hingga sambal belacan pun tak ada. Sesuaikanlah, ada waktu-waktunya dengar ceramah. Karena usaha saya enggak saya lagi yang jaga, ada karyawan. Ini udah ada karyawan menjaga. Ibu-ibu pula tak bisa, udah ada yang memasak Pak Ustaz. Tentu masakan ibu lain rasa bapak. Jadi pandai-pandailah mengatur. Sesuaikan dengan keadaan. Jangan sampai meninggalkan kewajiban. Menuntut ilmu ada masanya. Menuntut ilmu tidak hanya ceramah. Saya ikhwan yang baru hijrah, setelah mendengar kajian Ustaz di YouTube membahas tentang makanan haram masuk ke dalam tubuh akan dibakar dengan api neraka. Begini Pak Ustaz, sebelumnya saya pernah kerja di sebuah toko roti terbesar. Yang setelah itu saya pindah ke toko roti yang menjadi saingan tempat kerja sebelumnya. Adapun posisi saya tempati di tempat kerja sebagai orang ngontrol bahan produk diolah dalam pembuatan roti tempat tersebut selama 5 tahun. Begitu banyak bahan baku di toko roti ini tak halal. Untung saya tak pernah beli. Selalu dikasih orang aja. Tapi tak saya makan. Namun toko roti ini mendapatkan label halal. Iya, karena yang dikasih label kan sampel aja. Mana sampel? Ini cop dah habis tu. Mana orang nengok lagi? Habis dah kena tipu. Tak apa-apa, tepung cacing lah, entah apa. Setiap ada sidak pemerintah, atasan saya selalu menyuruh saya dan rekan-rekan menyembunyikan produk yang tak halal itu. Oh, jahatnya. Patutlah otak kita kesetanan aja. Asyik makan haram. Apa yang terjadi? Pertanyaan saya, halalkah rezeki yang saya dapatkan dari situ? Sedangkan saat ini mencari pekerjaan sangat susah. Carilah yang halal. Sementara dapat yang halal tu, makan aja yang haram tu dulu. Anggap makan babi. Cari selama sebulan nih jamaah. Inilah maunya kita, jangan cuma ngaji saja, tapi ada daftar. Bapak fulan, pekerjaan sini, perlu karyawan sekian orang. Jadi kita semacam biro juga. Bukan biro jodoh. Biro. Jadi di sudut sana ada anak muda yang mau hijrah meninggalkan pekerjaan syubhat. Di sudut sini ada bisnismen yang mencari karyawan. Ketemunya di mana? Di masjid. Di sudut sini ada anak muda yang baru hijrah. Di sudut sini ada. Jadi ketemu. Sekarang kan tidak. Ngaji. Kenal kau sama saya? Enggak. La salam wala kalam.
tak ada ngobrol. Kadang lebih solid pula pemain gaplek lagi dari pengajian. Bagaimana saya nanti di akhirat minta maaf Pak Ustaz? Oh, minta maaf lah ke semua yang makan roti sepekan baru. Buat aja video pendek. Kepada seluruh yang makan roti saya mohon maaf. Saya tak bisa datang ke satu-satu. Kalian tontonlah ini. Dulu ku buatkan ini, campurannya ini. Buat kalau takut wajahnya nampak, di blur kan, suaranya buat suara. Saya campur dengan abang. Kan ada tuh. Nanti saya buatkan. Minta maaf kepada seluruh umat Islam biar sadar. Solusinya mana? Belanjalah ke roti muslim. Roti muslim. Ustaz Somad, ini roti kami ini di Jalan Dirgantara. Dirgantara, depan kantor Pak Jenderal Edinatar Nasution, masuk dalam ada. Bintara. Dirgantara sana, Bintara. Bintara. Ini Pak Ustaz, roti kami ini telur ayamnya dicuci dulu. Telur ayamnya dicuci karena telur ayam tuh kulitnya kan najis karena keluar dari lubang ciri ayam. Maka dibasuh orang tuh dulu. Jangan sampai enggak. Ini tangan satu, ambil telur ayam, cok. Itu yang megang najis, itu juga yang membuat adonan. Patutlah sedap. Maka telur ini cuci dulu Pak Ustaz. Makan, jaga makanan baik-baik. Harus bagaimana saya ke depannya Pak Ustaz? Cari kerjaan yang baik, habis itu taubat. Minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa silap salahmu saudara. Amin. Saya pun banyak silap salah, bukan tak ada silap salah.